sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Halo guys, kami dari kelompok 10 sedang melakukan pengamatan mandiri keanekaragaman hayati biointeraksi di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Lahan pertama kami ini adalah lahan kering yang tanamannya itu adalah jambu biji. Di sini kita melihat tanaman jambu sebagai tanaman utama sebanyak 100 tanaman tumbuh di area seluas 300 meter persegi. Jambu menjadi poros utama dari berbagai interaksi yang terjadi di lahan ini. Kesuburan tanaman jambu dapat ditingkatkan melalui kehadiran jangkrik, di mana tanah di sekitarnya diperkaya oleh kotoran jangkrik yang mengandung hara esensial untuk merangsang pembuahan. Selain itu, proses dekomposisi daun kering dan buah busuk dipercepat melalui aktivitas makan jangkrik sehingga nutrisi dapat segera diserap kembali oleh akar. Sirkulasi udara di dalam tanah pun turut diperbaiki melalui lubang-lubang kecil yang digali sebagai tempat persembunyian. Dalam ekosistem tanaman jambu, penyerbukan bunga dibantu oleh kupu-kupu. Namun, pertumbuhan daun dapat terganggu oleh ulatnya yang bersifat rakus. Di sisi lain, populasi hama dikendalikan secara alami oleh laba-laba sebagai predator, sementara kesehatan tanah dan pembersihan sisa organik dilakukan oleh semut. Meski penyebaran kutu daun terkadang turut difasilitasi oleh mereka, terakhir, kerugian besar sering ditimbulkan oleh lalat karena buah jambu akan dibusukkan dari dalam oleh larvanya, sehingga produktivitas panen pun dapat diturunkan secara drastis. Kelembapan tanah di sekitar tanaman jambu dijaga oleh lumut dan tumbuhan paku. Namun perebutan nutrisi dapat terjadi jika pertumbuhannya tidak dikendalikan. Manfaat kesehatan juga disediakan oleh kropat dan Plantagon lanceolata yang sering digunakan sebagai tanaman obat. Meskipun keberadaannya kerap dianggap sebagai gulma yang menyaingi penyerapan air. Sementara itu, sistem polikultur dapat didukung oleh pohon pisang untuk menciptakan naungan dan memperkaya bahan organik tanah. Namun, resiko penularan hama kutu atau jamur ke tanaman jambu tetap harus diwaspadai jika penanamannya terlalu rapat. Halo guys, kami dari kelompok 10. Sekarang kelompok kami sedang mengamati lahan kedua, yaitu lahan padi. Di sini lahan kami yang kami survei di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, di Desa Kebumen. Di ekosistem sawah, populasi hama dikendalikan secara alami oleh laba-laba dan capung yang berperan sebagai predator serangga pengganggu tanaman. Sementara itu, struktur tanah turut diperbaiki oleh aktivitas yuyu atau kepiting sawah melalui lubang-lubang yang dibuatnya sehingga aerasi tanah menjadi lebih baik. Selain itu, populasi kutu daun dapat ditekan oleh keberadaan kepik sebagai musuh alami. Interaksi antar organisme tersebut menunjukkan adanya keseimbangan biologis yang membantu menjaga stabilitas ekosistem sawah. Namun, beberapa organisme juga dapat merugikan tanaman padi, seperti walang sangit yang menghisap cairan belir padi, serta belalang yang memakan daun hingga menyebabkan kerusakan jaringan tanaman. Keong sawah juga menjadi hama penting karena memakan bibit padi muda, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitas panen dapat menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa biointeraksi di lahan sawah tidak hanya bersifat menguntungkan, tetapi juga dapat mempengaruhi hasil pertanian tergantung keseimbangan populasi organisme yang ada. Di sekitar area sawah juga ditemukan kacang panjang, putri malu, dan pohon pisang yang turut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kacang panjang dan putri malu membantu meningkatkan kandungan nitrogen tanah melalui simbiosis dengan bakteri penambat nitrogen, sehingga kesuburan tanah di sekitar tanaman padi dapat terjaga.
Sementara itu, pohon pisang berfungsi menjaga kelembapan lingkungan dan membantu mengurangi erosi pada pematang sawah melalui sistem perakarannya yang kuat. Kehadiran berbagai organisme tersebut menunjukkan bahwa ekosistem sawah memiliki hubungan biointeraksi yang saling berkaitan antara organisme yang menguntungkan maupun merugikan tanaman. Halo guys, sekarang kita sudah ada di Rawa Pening. Ini di desa mana Mas Bagus? Di Desa Rawasari, Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ya, itu dia. Ini di lahan ketiga. Di lahan kacang panjang tepian rawa ini, keseimbangan ekosistem tercipta begitu indah, penyerbukan tanaman dibantu maksimal oleh lebah dan kepakan sayap kupu-kupu. Sementara itu, populasi serangga kecil dikendalikan secara alami oleh capung, jangkrik, serta patroli dari laba-laba dan koloni semut. Di bagian bawah, struktur tanah terus diperbaiki oleh aktivitas hiu dan keseimbangan air rawa dijaga oleh alga serta ikan cucut. Untuk meningkatkan efisiensi lahan petani menanam padi dan cabai secara teratur di sekitar kacang panjang, tentu saja resiko perbuatan nutrisi tanaman tetap harus diawasi dengan teliti. Namun, tantangan selalu ada. Kerusakan tanaman seringkali diakibatkan oleh kutu dan keong yang rakus memangan jaringan daun muda. Selain itu, ancaman terbesar yang sangat diwaspadai adalah kebusukan buah. Kebusukan ini dipicu oleh larva lalat buah atau Bastochera spp yang selama ini menjadi hama utama bagi para petani.